Xiao Yan tersenyum sedikit saat melihat wajah cantik itu, dipenuhi ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Hal-hal itu saat itu benar-benar lenyap saat sekte Yunlan telah bubar. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan hal-hal itu. Ketika dia mengingatnya sekarang, dia hanya bisa menggambarkan mereka sebagai kesembronoan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit terkejut dengan cara lembut Xiao Yan berbicara. Dia jarang melihat Xiao Yan berbicara dengannya dengan cara yang begitu tenang. Bagaimanapun, dia menyadari masalah dan bahaya macam apa yang ditimbulkan oleh peristiwa saat itu kepada pria sombong ini. "Aku baik-baik saja. Terima kasih." Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu tenggelam saat melihat Xiao Yan mengabaikannya sejak awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapinya dengan suara suram. Tersesat. Xiao Yan tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun saat dia berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut, "Afinitas kegelapan Douki benar-benar langka. Namun, Anda benar-benar meluncurkan serangan diam-diam meskipun kekuatan Anda ini benar-benar agak menghina." Xiao Yan meraih pergelangan tangan seputih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya sebelum melesat dengan cara seperti kilat. Di hadapan jari Xiao Yan yang dengan cepat menjentikan, energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang telah bertemu api saat meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning tua di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Ini terutama terjadi ketika dia melihatnya dengan mudah mengeluarkan energi berwarna hitam ke tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lagi. Saat energi berwarna hitam di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak, "Hati-hati!" Xiao Yan, yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera membalikkan tubuhnya dan penggarisnya yang berat muncul di tangannya. Penguasa berat itu mengandung angin kencang saat diayunkan dengan keras. Retak. Penguasa hitam dengan keras menabrak 3 tombak panjang. Kekuatan yang kuat menghancurkan tombak panjang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, kejutan muncul di hati Huang Tian dan 2 lainnya. Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menarik kembali. Mata Xiao Yan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penggaris berat di tangannya dimasukkan ke tanah. Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga menghilang secara aneh. Huang Tian dan 2 lainnya terkejut saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja berhasil memposisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari tinju tiba-tiba dan dengan kejam mendarat di baju besi di permukaan tubuh mereka. Ledakan! Tinju mendarat dengan keras pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum bertabrakan dengan beberapa pohon besar. Seteguk darah segar dimuntahkan dari masing-masing mulut mereka. Mengalahkan 3 bintang 4 Dou Huang hanya dengan 1 gerakan. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya saat melihat adegan ini. Segera, tatapannya dipenuhi dengan kerumitan sambil melihat punggung kurus itu. Pemuda ini, yang pernah dia anggap sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaguminya. Itu adalah kasus beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sekarang karena beberapa tahun telah berlalu. Huang Tian dan 2 lainnya meringkuk bersama di tanah seperti udang, mengerang.
Armor di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka bahkan tidak mampu menahan pukulan dari bocah ini. Dengan kekuatan mereka, kemungkinan orang hampir tidak dapat menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara dataran tengah yang dapat melakukan ini. Orang di depan mereka. Dari mana asalnya? Tepuk tangan tiba-tiba ditransmisikan dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan saat dia mengungkapkan senyuman jelek, "Tidak buruk, kamu dipanggil Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan pavilion petir angin adalah Anda?" Xiao Yan melirik pria yang terluka itu sebelum menyipitkan matanya. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiganya sebelumnya. Xiao Yan, hati-hati. Dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal, dan sosok putih melintas dan muncul. Setelah itu, ia menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. "Mengapa mereka menyerangmu?" Xiao Yan mengangguk dan bertanya. "Ada labirin alami di luar pegunungan mata surga. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi berakhir. Rubah putih psikis milikku ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika seseorang mengikutinya. Mereka menyerang saya karena mereka ingin merebut rubah putih itu." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Tidak disangka sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak menerobos masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan dia akan terjebak untuk waktu yang lama. Hal yang benar-benar tidak bisa dia-siakan sekarang adalah waktu. Saya tidak tertarik dengan rubah putih Anda. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. "Saya memiliki persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh tanah. Dia telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum kami pergi. Metode saya adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Kami tidak akan menyerahkan rubah putih kepadamu. Silakan pergi." Xiao Yan tersenyum sedikit kepada pria yang terluka saat dia berbicara. "Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diusir." Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan menyeringai. Ada perasaan padat samar di dalamnya. "Wang Chen? Wang Chen dari pavilion musim semi kuning?" Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga sedikit berubah. "Pavilion musim semi kuning." Xiao Yan juga kaget. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 pavilion di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari apa yang disebut pavilion bintang jatuh. "Xiao Yan, kenapa kita tidak menyerahkan rubah putih itu kepada mereka?" Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Kemungkinan dia sudah menjadi puncak kelas Dou Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua kelas Dou Song dan tidak mati. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam kekacauan ini. "Bagaimana kita akan melewati labirin tanpa rubah putih?" Xiao Yan menoleh dan melirik Nalan Yanran. Dia sepertinya menyadari kekhawatirannya saat dia menyeringai dan berkata, "Tenang, serahkan dia padaku." Nalan Yanran tercengang saat melihat senyum pemuda itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang tegas dan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika Anda menginginkannya, kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kemampuan." Senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa Xuan berat di sampingnya saat dia berbicara.
Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Siapapun yang akrab dengannya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum bahagia, adalah saat ketika niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. Saya telah bertemu dengan Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang belum lama ini dan bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk bermain dengan di belakang. Saya pikir dia berbicara tentang Anda. Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi padat berwarna hitam dengan cepat bertahan di atasnya. Dia menatap Xiao Yan saat lidah merah cerahnya menjilat bibirnya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Kalau begitu, izinkan saya untuk melihat apakah Anda menyenangkan untuk bermain seperti yang dia gambarkan. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang melesat setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Tinjunya, yang ditutupi dengan energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam jantung Xiao Yan tanpa gerakan mewah. Berhati-hatilah. Nalan Yanran buru-buru mengingatkan saat melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Ledakan. Sosok hitam melintas dan berdiri di depan Xiao Yan seperti perisai dengan cara seperti kilat. Tinju itu segera menabraknya, mengeluarkan suara yang dalam. Tangan pengikis mayat. Tinjunya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam gelap yang meresap. Anehnya melewati penguasa besar dan menuju tenggorokan Xiao Yan. Lintasan serangan Wang Chen agak aneh. Itu bergoyang di sekeliling, tampak seperti boneka kayu yang tidak dikendalikan. Itu tidak muncul dengan cepat, tetapi itu menyebabkan seseorang memiliki perasaan aneh karena mengalami kesulitan menghindarinya. Tatapan Xiao Yan dengan saksama memperhatikan tangan hitam gelap itu, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api hijau giok melonjak ke tinjunya tanpa ragu-ragu sebelum dia melemparkan pukulan. Ledakan! Tinju itu mengenai tangan hitam gelap itu dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih pekat. Dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif afinitas kegelapan Wang Chen Douki sama sekali tidak efektif. Tabrakan kuat itu membawa gelombang udara kuat yang menyebar dengan keras. Itu menghantam pohon-pohon besar di dekatnya sampai batangnya patah. Tanah dengan demikian menjadi berantakan total. Api surgawi? Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru menarik kembali dan douki di dalam tubuhnya melonjak. Segera, dia mengeluarkan gumpalan kecil api hijau giok dari telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat melihat nyala api itu. Jari Xiao Yan menjentikkan penguasa Xuan berat, mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia melirik Wang Chen. Orang ini memang kuat. Namun, dia tidak banyak ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Meskipun afinitas kegelapan douki aneh dan tidak dapat diprediksi, itu sangat ditekan dalam menghadapi api surgawi. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan yakin dia memiliki 70% membunuh orang ini. Wang Chen tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin. Dia bahkan tidak melihat Huang Tian dan dua lainnya saat tubuhnya mundur dan memasuki kabut tebal. Sebuah suara perlahan dipancarkan saat dia melakukannya. Tidak heran Tang Ying sangat memikirkanmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Saya akan menunggu Anda di panggung Gunung Surga dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat di mana Wang Chen menghilang. Dia memang layak menjadi orang dari 4 paviliun. Tidak terduga bahwa kata-kata kejamnya sangat mirip dengan yang lain. Di belakang Xiao Yan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat mundur setelah hanya pertukaran singkat. Matanya yang cantik mengandung sedikit keterkejutan. Nama Wang Chen cukup terkenal. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun yang cocok untuknya di generasi yang sama. Selain itu, orang ini haus darah dan kecanduan perkelahian. Selain itu, ia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dan kekuatannya tumbuh sangat cepat. Dengan mengandalkan kekuatan paviliun musim semi kuning, dia suka bertarung dengan beberapa ahli dari kelas Douzong.
Orang lain, takut dengan kekuatan pavilion musim semi kuning, takut benar-benar membunuhnya. Oleh karena itu, nama Wang Chen menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, bahkan ada desas-desus tentang dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Dou Zong. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini nyata. Terlepas dari apakah itu nyata, kekuatan Wang Chen ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, Nalan Yanran tidak menyangka bahwa setelah hanya satu pertukaran singkat, orang abnormal yang haus darah ini akan ditakuti oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyadari keterkejutan di dalam hati Nalan Yanran saat ini. Tatapannya beralih ke Huang Tian dan dua lainnya tidak jauh saat dia dengan acuh tak acuh menuntut, "Mengapa kamu masih di sini?" Mendengar ini, Huang Tian dan dua lainnya buru-buru berjuang untuk bangkit dan melarikan diri. Penarikan Wang Chen telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan yang mereka miliki. Dengan mampu menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi tingkat yang bisa mereka lawan. Xiao Yan hanya menghembuskan napas dengan lembut setelah melihat Huang Tian dan dua lainnya melarikan diri dalam kesengsaraan. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Suasana segera menjadi salah satu yang memalukan diam. Nalan Yanran secara alami tidak mengatakan apa-apa dalam menghadapi suasana yang tenang ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih sementara matanya diturunkan. "Batuk kamu, apakah Anda juga berencana untuk menuju ke kolam darah Gunung Surga?" Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya batuk dan mengambil inisiatif untuk berbicara, memecah keheningan saat dia melakukannya. "Iya. Meskipun saya tahu bahwa sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat dengan kekuatan saya, perjalanan ini di sini dapat dianggap sebagai pelatihan." Nalan Yanran mengangguk sedikit dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan menggosok tangannya dan tiba-tiba merasa sedikit terkekang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Kenapa kamu di sini sendirian?" Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih berhenti. Dia mengangkat matanya yang cantik untuk pertama kalinya, menatap Xiao Yan, dan berkata, "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih. Oleh karena itu, saya keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Apakah kalian berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini?" Tatapan Xiao Yan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum saat melihat ini. Dia dengan lembut bertanya, "Kamu ingin bertanya tentang guru, kan?" Tubuh Xiao Yan terasa menegang. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Mata Nalan Yanran meredup saat mendengar ini. Dia mengangguk dan menjawab, "Guru baik-baik saja." "Apakah dia juga di wilayah utara dataran tengah?" Xiao Yan bertanya sekali lagi. Suaranya menjadi sedikit panas. Adegan kesedihan dan perjuangan punggungnya ketika mereka berpisah saat itu tiba-tiba muncul di benaknya. Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, Sekte Yunlan akhirnya dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Menjadi pemimpin sekte dari sekte-sekte Yunlan, Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul dari kehancuran sektenya dan pembunuhan gurunya. Namun, dia tidak bisa menyakiti Xiao Yan. Akhirnya, Yun, yang tidak bisa menghadapi situasi, hanya bisa memilih untuk meninggalkan kekaisaran tempat dia tinggal selama bertahun-tahun, berkeliaran di negeri lain. Hati Xiao Yan merasakan sakit yang tidak diketahui saat dia memikirkannya. Yun tidak salah sejak awal. Hal yang salah adalah posisi kedua belah pihak. Sejak awal, dialah yang paling terluka. Selain itu, dia telah berkeliaran di negeri lain selama tahun-tahun ini. Meskipun dia cukup kuat, kemungkinan dia, sebagai seorang wanita, pasti sangat menderita. Nalan Yanran memilih untuk tetap diam menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Butuh waktu lama kemudian sebelum akhirnya dia berkata, "Guru menginstruksikan saya sebelum saya pergi bahwa saya tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama kamu." Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Wanita ini, tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja." Xiao Yan menghela nafas.
Dia menggelengkan kepalanya dan mengusir emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada Nalan Yanran, "Saya juga menuju ke kolam darah gunung surga itu. Jika kamu mau, kamu bisa mengikutiku. Bukankah aku akan menjadi beban bagimu?" Mata Nalan Yanran berbinar sebelum dia bertanya dengan prihatin. "Saya benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Paling tidak, Anda tahu sesuatu tentang itu. Aku tidak akan terlalu khawatir jika kamu ada di sekitar." Xiao Yan merentangkan tangannya saat dia menjawab. "Oke." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Tempat ini sudah dekat dengan pegunungan mata surga. Kemungkinan kita akan dapat mencapai kaki gunung mata surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami di sana. Namun, kita memiliki rubah putih dan tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Dua sosok dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang tertutup kabut tebal ketika suara wanita yang jernih dipancarkan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Memang lebih nyaman dengan seseorang yang memimpin. Memasuki gunung mata surga tidak berarti kita aman. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh gunung mata surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat. Mata Nalan Yanran meluncur saat dia melirik Xiao Yan, yang mendengarkan dengan penuh perhatian di sisinya. Sikapnya yang menarik dipenuhi dengan daya pikat. Suku binatang ajaib? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan terkejut dan dia langsung mengerutkan kening. Suku binatang ajaib ini disebut suku tikus menelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah peringkat biasa 2 hingga 3 Magical Beasts, jumlah mereka sangat besar sehingga cukup menakutkan. Tentu saja, inti sebenarnya dari suku tikus menelan emas masih merupakan anggota yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati gunung mata surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku dari suku ini juga telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit Douzong. Nalan Yanran berbisik. Dengan suku binatang ajaib yang menempati gunung mata surga, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah gunung surga ini? Kemungkinan hal unik seperti itu juga memiliki daya tarik besar pada Magical Beast, bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Mereka memang ingin mendominasinya. Namun, apakah Anda berpikir bahwa faksi manusia lainnya akan setuju? Nalan Yanran menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia berkata, saat itu, pertempuran besar meletus di pegunungan mata surga ini karena masalah kolam darah gunung surga. Pada akhirnya, secara alami suku tikus menelan emas yang kalah. Mengapa mereka berani memonopoli kolam darah gunung surga? Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang terlalu kuat itu tidak dapat memasuki gunung mata surga karena beberapa efek khusus dari medan. Sebagai hasil dari faksi-faksi ini takut bahwa suku tikus penelan emas akan dengan kejam menyerang generasi muda mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku tikus penelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah gunung surga. Hanya 8 tempat lainnya yang tersedia untuk digunakan semua orang jika kemampuan mereka untuk bertarung untuk mereka cukup. 8. Xiao Yan segera merajut alisnya saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa situasinya bahkan lebih suram dari yang dia harapkan. Sudah tidak mudah untuk menjadi salah satu dari 10. Sekarang, 2 di antaranya sudah ditempati. Kesulitan kompetisi melonjak. Tidak ada pilihan. Suku tikus menelan emas memiliki keunggulan geografis. Sebenarnya, mereka sangat tidak senang di hati mereka. Di masa lalu, mereka mampu menempati ke-10 tempat. Sekarang, telah menyusut 5 kali. Nalan Yanran tertawa, menurut perjanjian, suku tikus penelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga dan memblokir mereka yang naik ke puncak. Mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan selama mereka tidak mengancam kehidupan orang-orang itu. Namun demikian, mereka harus mengumpulkan 8 ahli manusia. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyinggung anggota suku tikus penelan emas begitu kita memasuki pegunungan mata surga. Ini karena mereka dapat memutuskan persyaratan untuk memungkinkan orang naik ke puncak. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat serius menjelang akhir penjelasannya.
Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak terduga bahwa ada begitu banyak masalah. Awalnya, dia berpikir bahwa siapapun yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu akan dapat menikmati kolam darah gunung surga. Tanpa disadari, kabut di sekitarnya menjadi jauh lebih redup saat mereka berdua bercakap-cakap. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya satu orang untuk melewati antara pohon-pohon besar. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki pemikiran tentang kolam darah gunung surga. 10 orang plus berbalik dan melirik Xiao Yan saat melihat ada orang baru yang tiba. Segera, tatapan mereka mengeras pada rubah putih kecil di pelukan Nalan Yanran. Rubah putih? Banyak tangisan gembira terdengar. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke Nalan Yanran. Mereka yang berhenti di sini tidak menyadari metode untuk memecahkan labirin. Kemunculan tiba-tiba rubah putih psikis segera menyalakan hati mereka yang putus asa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit saat ditatap oleh begitu banyak tatapan panas. Dia memeluk rubah putih dan dengan lembut mundur selangkah. Ikuti saya. Tidak perlu takut. Xiao Yan samar-samar meyakinkannya. Segera, Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan bintang Dou Huang 9 melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Aura yang kuat segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Kekuatan orang-orang ini sebagian besar sekitar bintang 5 Dou Huang atau di bawahnya. Ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan Dou Huang bintang 9. Siapapun yang memasuki radius 10 meter dari kita akan dibunuh. Mata Xiao Yan dingin dan perlahan menyapu sekelilingnya. Sebuah suara yang mengandung niat membunuh dipancarkan dengan lembut, menyebabkan wajah semua orang berubah. Mata mereka mulai meronta-ronta. Kaki Xiao Yan perlahan berjalan di tanah ini yang dipenuhi dengan daun kuning lapuk. Suara lembut, "Sasa," telah menjadi satu-satunya suara di wilayah ini. Nalan Yanran mengikuti di belakang Xiao Yan. Mata jahat di sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi keringat dingin. Jika 10 ditambah elit Dou Huang ini menyerang, kemungkinan Xiao Yan pun harus berlindung sementara. Suasana di sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiao Yan dan Nalan Yanran mendekati pepohonan. Sedikit suara langkah kaki tampaknya telah menginjak hati semua orang, menyebabkan mereka merasa napas mereka mandek. Langkah kaki Xiao Yan mendarat dengan lembut. Dia melihat ke pepohonan, yang berjarak kurang dari 10 meter darinya, dan baru saja akan menghela nafas lega ketika matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Pada saat yang sama, tangisan dingin yang buas tiba-tiba terdengar. Semuanya, ayo serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan dapat memiliki bagian dari kolam darah gunung surga.